Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kelas hiji. Selamat pagi anak-anak kelas hiji. Kumaha kabarna? Damang. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pikeun pelajaran bahasa Sunda kelas hiji ayeuna urang tos asup kana pengajaran 2. Sekarang kita sudah masuk ke dalam pelajaran kedua, nyaeta ngeunaan resep Nyara Sato, yaitu tentang kegemaran memelihara hewan. Untuk materinya silahkan kalian perhatikan dengan baik-baik ya. Nah, anak-anak, ayeuna ibu bade ngaregepkeun carita. Sekarang ibu akan membacakan sebuah cerita. Nanti kalian dengarkan dengan baik ya. Ceritanya juga ada di buku paket bahasa Sunda kalian, yaitu pada kaca ke-18, yaitu pada halaman 18. Silahkan kalian simak dengan baik-baik. Japati sajodo boga tisna, sepasang merpati milik tisna. Dikukut ti anakna keneh, dipelihara dari masih kecil. Asal nama tacan bisa hiber, asalnya belum bisa terbang. Anak japati disebutna piyik, anak merpati disebutnya piyik. Karesep tisna miara sato, kegemaran tisna memelihara hewan. Diurus mani tulateng pisan, diurus sampai teliti dan sungguh-sungguh memeliharanya. Tara tepi kaelap maraban, tidak pernah telat memberi makan. Japati parapna jagong, merpati makanannya yaitu jagung. Sabab bisi matak jadi dosa, sebab takut jadi dosa kalau kita sampai tidak memeliharanya dengan baik. Nah, eta carita dina buku paket bahasa Sunda sareng artina. Sok kalian pahami dengan baik-baik supaya nanti ada pertanyaan kalian bisa menjawabnya. Anak-anak, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang bacaan yang tadi kalian sudah dengarkan dan kalian baca dengan baik-baik ya. Di sini itu bacaan tadi itu menjelaskan tentang kegemaran tisna yang senang memelihara japati. Japati itu adalah burung merpati. Nah, kalian bisa lihat di sini ada gambar burung merpati ya. Yang belum tahu pasti setelah melihat gambarnya, oh ini mah aku sering lihat bu. Iya, karena suka ada di sekitaran rumah kita, ada yang memeliharanya ya. Sekarang kalian dengarkan penjelasan yang akan ibu sampaikan. Tisna miara japati sajodo ti anakna kene. Tisna memelihara burung merpati dari burung merpatinya masih kecil. Nah, tadi dari bacaan di atas apa sih? Kalau anak japati itu disebutnya, ya anak japati itu disebutnya piyik. Nah, piyik itu sebutnya adalah anak japati atau anak merpati. Diurus nateh menitulaten turtara elak meraban. Nah, tisna ini mengurus japatinya itu sangat teliti, atau mengurus merpatinya sangat teliti, tidak pernah telat memberi makan ya. Tadi ada yang tahu apa sih paraban japati? Makanan dari japati? Ya, makanannya yaitu jagong atau jagung ya, atau biji-bijian yang biasa dimakan oleh manuk japati. Nah, lama kelamaan setelah diurus, manuk japatina lila-lilaan jadi gede atau menjadi besar. Pas awalnya waktu kecil belum bisa terbang, setelah dewasa dia bisa hiber atau terbang ya anak-anak. Nah, anak-anak, sasatuan anu sok dikukut disebutna ingon-ingon. Hewan-hewan yang biasa dipelihara disebutnya hewan peliharaan. Nah, sok ibu hoyong nanya, ibu mau bertanya nih kepada anak-anak.
Siapa di antara kalian yang ngukut ingon-ingon, yang mempunyai hewan peliharaan? Ya, pasti ada ya di antara kalian yang memiliki hewan peliharaan. Coba sok sebutin hewan peliharaan mana yang dikukut. Hewan peliharaan apa saja yang kalian pelihara? Ya, banyak ya. Nah, di tayangan selanjutnya Ibu mempunyai contoh-contoh hewan yang bisa dipelihara. Pasti kalian penasaran kan? Kalau kalian penasaran, disimak dengan baik-baik ya. Ini anak-anak contoh-contoh hewan yang tadi Ibu bilang ya, yang bisa dipelihara. Contoh sato anu sok dikukut. Contoh hewan yang dipelihara nu kahiji aya hayam. Sok, hayam itu apa? Iya, pinter. Hayam itu adalah ayam. Anu kedua aya ucing. Ucing itu apa ya? Pinter. Ucing itu adalah kucing. Nu katilu aya kelinci. Kelinci itu adalah kelinci, bahasa Indonesianya ya. Nu kaopat aya lauk hias atau ikan hias. Nah, itu adalah contoh-contoh satwa nu sok dikukutnya anak-anak. Semoga kalian bisa mengetahui hewan-hewan lain yang bisa dipelihara. Masih banyak lagi selain contoh yang Ibu berikan, itu masih banyak lagi sato nu sok dikukut atau hewan-hewan yang biasa dipelihara. Ada embe, ada kambing, ada munding, kerbau, ada sapi, ada bebek dan sajabana atau dan lain-lainnya. Ingon-ingon kudu dipelihara, contohna di paraban jeung kandangna kudu dibersihan. Nah, anak-anak, kalau kita memiliki hewan peliharaan harus dirawat dengan baik-baik ya. Contohnya yaitu dengan memberi makan dan membersihkan tempat tinggalnya atau kandangnya. Lamun miaranan teu bener, matak jadi dosa anak-anak. Kalau kita memelihara hewan peliharaan yang kita punya itu bisa menjadi dosa. Kenapa Bu kok bisa dosa? Sabab sarua jeung nyiksa sasatoan, sebab sama saja dengan menyiksa hewan-hewan. Ari sasatoan apan kaasup karena makhluk gamelan Allah. Kalau hewan-hewan juga kan termasuknya ciptaan Allah, jadi kita juga harus bisa merawatnya dengan baik ya anak-anak. Sajabati sasatoan anu sok dipiara teh nyaeta tatangkalan. Selain dari hewan-hewan yang suka dipelihara yaitu tanaman atau pepohonan. Nah, tangtu tatangkalan oge rupa-rupa macam-macam nanya anak-anak. Sok dangukeun, perhatikeun penjelasan nu Ibu bade jelaskan ke kalian. Nu kahiji nyaeta ngeunaan tatangkalan nu di arah buahna atau tanaman yang bisa diambil buahnya. Contohnya yaitu aya tangkal manggah atau pohon manggah. Anu kadua tangkal kadu, pohon durian. Jeung anu katilu tangkal kalapa atau tangkal kelapa. Masih banyak lagi pepohonan atau tanaman yang bisa diambil buahnya ya anak-anak. Ini hanya contoh dari Ibu supaya kalian bisa sedikit tahu tentang ketangkalan nu di arah buahnya atau pohon-pohon yang diambil buahnya. Selain tatangkalan nu bisa di arah buahna, aya oge tatangkalan nu dipake pikeun hiasan. Ada juga tanaman atau pepohonan yang bisa dijadikan hiasan. Nah, biasana tatangkalan nu bisa dijadikan hiasan nyaeta tangkal kembang, yaitu pohon bunga.
Di sini Ibu mempunyai beberapa contoh dari tanaman bunga ya. Yang pertama yaitu ada tangkal anggrek atau tanaman anggrek. Anu kedua mawar, jeung anu katilu melati. Setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan tentang miara persatuan sareng miara tatangkalat, pek ayeuna kerjakeun latihan dina buku basa Sunda kaca 20 nomor 1 nepi ka 8. Dikerjakeunna di buku paket basa Sunda langsung ya. Nah, untuk artinya silakan kalian dengarkan terjemahannya yang akan Ibu sampaikan dengan baik-baik. Dengarkan ya. Nomor 1, miara sato naon tisna teh? Memelihara hewan apa tisna itu? Nomor 2, ari anak japati disebutna naon? Kalau anak merpati disebutnya apa? Nomor 3, hidup apal non ari parap japati? Kalian tahu tidak apa itu makanan merpati? Nomor 4, sato naon wae anu bisa dipiara? Hewan apa saja yang biasa dipelihara? Nomor 5, naon deui nu sok dipiara sajaba ti sato? Apalagi yang bisa dipelihara selain hewan? Nomor 6, tangkal naon nu diarah buahna? Pohon atau tanaman apa yang diambil buahnya? Nomor 7, ari nu didahar kembangna tangkal naon? Atau anu ari diarah kembangna tangkal naon? Kalau yang diambil bunganya itu tanaman atau pohon apa ya? Nomor 8, tangkal naon nu sok dipake hiasan? Pohon apa yang suka dipakai hiasan? Itu tadi tuh yang ada anggrek, mawar, melati, itu namanya tangkal naon, pohon apa. Nah, itu adalah arti dari soal-soal yang akan kalian kerjakan di halaman 20 ya. Selamat mengerjakan. Demikianlah materi pembelajaran Bahasa Sunda pengajaran 2 nu tiasa Ibu ajarkeun ke kalian, yang bisa Ibu ajarin ke kalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik-baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Hatur nuhun, terima kasih.